Dua bek kanan Real Madrid cedera, Valverde jadi solusi darurat. Cedera yang menimpa Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold membuat Real Madrid kembali harus berimprovisasi. Pelatih Xabi Alonso kini mempercayakan posisi bek kanan kepada Federico Valverde. Ia merupakan gelandang serba bisa. Valverde dapat kembali jadi solusi darurat di tengah krisis lini belakang Los Blancos. Real Madrid telah kembali berlatih pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2025 di kompleks latihan Valdebebas. Dalam sesi tersebut, Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold terlihat sudah berlatih ringan di pinggir lapangan, namun, masih muncul keraguan besar apakah keduanya bisa segera dimainkan. Menurut laporan Mundo Deportivo, Valverde akan kembali menjadi opsi darurat untuk mengisi posisi bek kanan. Ia akan kembali ditampilkan ketika Real Madrid menghadapi Getafe pada lanjutan pekan ke-9 La Liga 2025. Valverde juga bisa melanjutkan peran tersebut dalam pertandingan Liga Champions melawan Juventus. Media Spanyol itu juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan kecil Valverde akan tampil sebagai bek kanan pada laga El Clasico, yakni ketika melawan Barcelona pada tanggal 26 Oktober mendatang, bergantung pada kondisi Alexander-Arnold dan Carvajal, apakah keduanya bisa pulih tepat waktu atau tidak. Pelatih Xabi Alonso kini harus kembali berimprovisasi dan segera menemukan solusi terbaik untuk posisi bek kanan. Saat ini, ada dua opsi darurat yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Raul Asensio pernah diturunkan sebagai bek kanan ketika menghadapi wakil Kazakhstan, Kairat FC di Liga Champions UEFA pada tanggal 30 September lalu. Sementara itu, Valverde, meski sempat terlihat melakukan pemanasan jelang kick-off melawan Kairat FC, namun akhirnya Asensio yang dipercaya masuk ke dalam starting 11. Real Madrid siap rombak lini belakang pada 2026, 3 hengkang, 2 datang. Real Madrid dikabarkan akan melakukan perubahan besar di lini pertahanan pada musim panas 2026. Klub ibu kota Spanyol itu disebut sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat sektor belakang. Menurut laporan Vicajes, Madrid berencana melepas 3 pemain belakang senior, Antonio Rudiger dan David Alaba akan dibiarkan pergi dengan status bebas transfer, sementara Raul Asensio juga kemungkinan hengkang karena tak cocok dengan sistem Xabi Alonso. Sebagai gantinya, Los Blancos ingin mendatangkan 2 bek tengah baru tanpa biaya transfer. Mereka adalah Dayot Upamecano dan Ibrahima Konate, yang kontraknya akan habis pada akhir musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Kedua pemain asal Prancis itu dianggap bisa menambah kualitas dan kedalaman skuad Madrid, namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan keduanya diprediksi akan cukup ketat dari beberapa klub besar Eropa. Tujuan utama dari perombakan ini adalah membangun sistem rotasi pertahanan yang kuat dan fleksibel. Madrid ingin menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda untuk menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Rencananya, lini belakang Madrid akan dibentuk dari kombinasi Dean Huijsen, Eder Militao, Upamecano, dan Konate. Struktur ini memungkinkan Xabi Alonso menggunakan formasi 4-3 bek sesuai kebutuhan lawan. Kepergian Rudiger dan Alaba akan menandai perubahan generasi di jantung pertahanan. Manajemen klub menilai gaya bermain keduanya sudah tidak sepenuhnya cocok dengan arah taktik yang ingin diterapkan Alonso. Madrid ingin memastikan pertahanan mereka tetap solid dan kompetitif di semua ajang. Kehadiran Upamecano dan Konate diharapkan dapat membawa kecepatan, kekuatan, dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Selain itu, kombinasi Huijsen dan Militao akan memberi kedalaman penting ketika tim menghadapi cedera atau rotasi pemain. Struktur baru ini diharapkan menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Keputusan gila, Romelu Lukaku menuju Real Madrid. Agen Romelu Lukaku telah mengungkapkan bahwa ex-bos Real Madrid Carlo Ancelotti pernah mempertimbangkan untuk merekrut striker Belgia tersebut sebelum klub mengalihkan fokus mereka ke Kylian Mbappe. Penyerang Napoli itu dilihat sebagai opsi jangka pendek, tetapi Madrid memilih untuk menunggu keputusan yang akhirnya membawa superstar Prancis itu ke Bernabeu dengan transfer gratis dari Paris Saint-Germain. Dalam sebuah wawancara, agen terkenal Federico Pastorello mengungkapkan kejutan dalam sejarah transfer terbaru. Hubungan singkat Lukaku dengan Madrid, striker Belgia yang kini di Napoli tersebut, ternyata sempat menarik perhatian Ancelotti pada tahun 2023 ketika Los Blancos mencari opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Pada saat itu, Madrid masih menunggu target jangka panjang mereka, Mbappe.
Menurut Pastorello, klub tidak mau mengeluarkan dana untuk transfer pinjaman sambil menunggu kedatangan pemain asal Prancis tersebut. Kemudian, Madrid membuat keputusan pragmatis dengan membawa kembali produk akademi mereka, Joselu, pilihan yang akhirnya membuahkan hasil. Pemain asal Spanyol tersebut terbukti instrumental dalam membantu mereka memenangkan La Liga dan Liga Champions, mengubah taruhan biaya rendah menjadi cerita sukses. Antonio Rudiger mulai tergusur di Real Madrid, Xabi Alonso berburu bek muda pengganti. Masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid mulai mendekati akhir. Seperti dilansir Bill, Los Blancos tidak berencana memperpanjang kontrak bek asal Jerman tersebut yang akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2026, bahkan siap melepasnya secara gratis. Sejak bergabung dari Chelsea pada 2022, Rudiger dikenal sebagai sosok tangguh dan penuh determinasi di jantung pertahanan Real Madrid. Tetapi dalam 2 musim terakhir, cedera lutut dan masalah kebugaran membuat performanya naik turun dan kesulitan menjaga konsistensi. Kondisinya semakin sulit setelah Dean Huijsen, bek muda potensial, tampil impresif dan menjadi duet utama Eder Militao di bawah arahan pelatih Xabi Alonso. Sempat tampil reguler di Piala Dunia Antar Klub 2025, Rudiger gagal menunjukkan performa terbaiknya. Dia bahkan disebut sebagai salah satu penyebab kekalahan Madrid dari PSG di semifinal turnamen tersebut. Selepas pertandingan itu, Antonio Rudiger mengaku masih merasakan nyeri di meniskusnya. Namun, sebelum pulih sepenuhnya, bek berusia 32 tahun itu kembali mengalami cedera pada September lalu dan harus menepi selama 3 bulan. Dengan usia yang tidak lagi muda dan riwayat cedera yang mengkhawatirkan, Real Madrid diyakini tidak akan memperpanjang kontrak Rudiger. Klub kini mulai bergerak mencari pengganti yang lebih muda dan tangguh untuk memperkuat lini belakang. Menurut laporan tersebut, Ibrahima Konate dari Liverpool menjadi target utama karena kontraknya akan habis pada musim panas 2026. Selain itu, Marc Guehi dari Crystal Palace juga masuk radar Los Blancos sebagai alternatif lain. Juventus mulai susun rencana untuk pinjam pemain dari Real Madrid. Juventus tengah menyiapkan langkah ambisius pada bursa transfer Januari mendatang. Klub asal Turin itu dikabarkan berupaya meminjam penyerang muda milik Real Madrid, Endrick, yang belum mendapat banyak kesempatan bermain di bawah asuhan Xabi Alonso. Cedera yang dialami sang pemain membuatnya sulit menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sementara Madrid tetap solid dengan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak dan Gonzalo Garcia sebagai pelapis. Kondisi itu membuka peluang bagi Juventus untuk menawarkan solusi berupa menit bermain lebih banyak bagi talenta asal Brasil tersebut. Juventus dikabarkan aktif memantau situasi Endrick dan siap bergerak ketika bursa transfer musim dingin dibuka dalam 2 bulan ke depan. Klub ingin memanfaatkan peluang untuk mendatangkan penyerang 19 tahun Brasil itu secara sementara, sebagai bagian dari rencana jangka panjang memperkuat lini depan. Kendati demikian, tantangan terbesar bagi Juventus adalah meyakinkan Real Madrid bahwa Endrick tidak akan hanya menjadi penghuni bangku cadangan di Allianz Stadium. Madrid diyakini hanya akan menyetujui peminjaman jika ada jaminan pemainnya mendapat waktu bermain yang cukup dan berkembang dalam pertandingan kompetitif. Dengan skuad yang sudah memiliki sejumlah penyerang mapan, Juventus perlu menyiapkan rencana matang mengenai bagaimana peran Endrick akan diintegrasikan. Klub harus menunjukkan bahwa mereka memiliki jalur jelas bagi sang pemain muda untuk memperoleh menit bermain, bukan sekadar tampil sesekali. Januari tahun 2026 nanti, Mainu siap cabut dari Manchester United ke Real Madrid. Kobbie Mainu mulai kehilangan tempatnya di lini tengah Manchester United pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini. Gelandang muda yang sebelumnya digadang-gadang sebagai masa depan setan merah itu kini kesulitan menembus skuad utama asuhan Ruben Amorim. Musim ini ia baru bermain 6 kali di semua ajang kompetisi bagi Manchester United, 5 diantaranya di pentas Premier League tapi semuanya sebagai pemain pengganti. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran akan stagnasi karirnya. Padahal, musim lalu Mainu sempat menjadi sorotan berkat penampilan gemilangnya di lini tengah United, yang membuatnya dipanggil ke timnas Inggris. Namun, persaingan yang semakin ketat di sektor tengah membuat perannya menurun drastis. Pelatih Ruben Amorim tampaknya lebih mengandalkan kombinasi gelandang senior dan rekrutan anyar di pos tengah, membuat ruang bagi Mainu semakin terbatas. Kondisi ini membuat sang pemain frustrasi karena menit bermainnya menurun signifikan.
Menurut laporan Defensa Central, Kobbie Mainoo terbuka untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer Januari tahun 2026 mendatang. Laporan itu menyebutkan bahwa sang gelandang siap hengkang dengan status pinjaman hingga akhir musim demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Real Madrid sendiri dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk menampung Mainoo. Klub raksasa Spanyol itu sedang mencari tambahan kedalaman di lini tengah setelah jadwal padat dan cedera yang menimpa beberapa pemain utama mereka. Dengan usia yang masih 20 tahun, Mainoo dianggap punya prospek cerah dan cocok dengan proyek generasi Los Blancos. Transfer ini disebut-sebut akan menguntungkan kedua pihak. Bagi Madrid, mereka bisa menambah amunisi muda berbakat tanpa komitmen jangka panjang. Bagi Mainoo, ia bisa merasakan atmosfer kompetisi di salah satu klub terbesar dunia dan memperlihatkan potensinya di panggung yang lebih besar.